Timnas Indonesia dinilai mampu kalahkan Irak. Sebuah optimisme diapungkan pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana, soal peluang Timnas Indonesia meraih kemenangan pada 3 laga mereka di fase grup Piala Asia 2023 mendatang. Ia yakin bahwa skuad Garuda alias Timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak, yang menjadi salah satu lawan mereka pada ajang ini. Kita bisa mengalahkan Irak, kata Coach Justin sapaan karib Justinus Laksana dalam siniar di kanal Sportiva Indonesia. Mereka tidak main di kandang sendiri kan, sambungnya. Menurut Justin, tak hanya bisa mengalahkan Irak, peluang Indonesia untuk lolos dari fase grup pun terbuka. Namun kemungkinan skuad Garuda untuk memuncaki klasemen grup sangat tipis. Tidak jadi juara grup. Dari 4 peserta, kan 2 yang lolos. Jadi runner up lah minimal, karena juara grup itu hampir pasti Jepang, katanya. Indonesia sendiri tergabung di grup D Piala Asia 2023. Di grup ini, skuad besutan Shin Tae-yong tersebut bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Ajang Piala Asia 2023 ini akan dihelat di Qatar 12 Januari sampai 10 Februari mendatang. Sejauh ini, Indonesia sudah 4 kali mengikuti Piala Asia. Prestasi terbaik mereka sejauh ini adalah menempati peringkat ketiga klasemen fase grup. Namun menurut Justin, ada hal yang harus dilakukan Indonesia jika mereka memang berniat untuk lolos ke fase grup. Skuad Garuda, sambung ex-pelatih Timnas Futsal Indonesia tersebut, pantang parkir bus kala menghadapi lawan-lawan mereka. Inilah yang saya kritik Shin Tae-yong. Harus menyerang, berani bermain, papar Justin. Mau bermain bertahan juga kebobolan 5 gol kok, jadi untuk apa main bertahan? Tugasnya. Shin Tae-yong siapkan jurus jitu di Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah siapkan menu khusus untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri harus menghadapi lawan berat sebelum event 4 tahunan tersebut. Skuad Garuda bakal berhadapan dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, Timnas Indonesia diprediksi bakal kesulitan menghadapi ketiga tim tersebut. Pasalnya, ketiga tim tersebut memiliki catatan apik di Piala Asia. Catatan ranking FIFA ketiga tim berada di atas Timnas Indonesia. Jepang sendiri menempati ranking 21, sangat bekerja keras. Dengan itu pasti akan bisa mewujudkan target yang kita inginkan, tegas Shin. Sementara itu, Shin Tae-yong juga sudah menyiapkan beberapa menu latihan yang mampu menembus pertahanan lawan di Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyiapkan fisik para pemain Timnas Indonesia agar siap melawan tim-tim tangguh di fase grup Piala Asia. Para pemain dituntut untuk bisa berlatih dengan program intensitas tinggi. Selain itu, Shin Tae-yong juga menyiapkan program latihan umpan-umpan pendek cepat. Pemain Indonesia pertama yang terdaftar di Premier League, Justin Hubner, resmi mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang teregistrasi di Premier League. Kepastian itu didapat setelah Premier League mengubah status kewarganegaraan Hubner dari Belanda ke Indonesia pada data pemain di situs resmi kompetisi. Ia pun resmi menjadi warga negara Indonesia pada 6 Desember 2023. Namun, ketika itu situs Premier League belum langsung mengubah status kewarganegaraan sang pemain. Pada 15 Desember 2023, FIFA pun kemudian merestui perpindahan federasi milik Justin Hubner dari Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda atau KNVB ke PSSI. Setelah itu, akhirnya Premier League pun mengikuti langkah FIFA dengan mengubah status kewarganegaraan sang pemain. Justin Hubner sendiri memang tercatat sebagai pemain Wolverhampton Wanderers untuk Premier League 2023-2024. Namun sampai saat ini, pemain berusia 20 tahun itu belum mencatatkan debut untuk klub berjulukan The Wolves itu. Ia pun kini menanti debut bersejarah bersama Wolverhampton Wanderers di Premier League. Dan debut tersebut juga akan dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Bila kesempatan itu datang, ia pun akan mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League. Dan kesempatan itu pun akan menaikkan kualitas sang pemain. Justin Hubner sebelumnya hampir mencatatkan debut saat Wolves menghadapi Aston Villa pada 2 Desember. Namun, ketika itu sang pemain hanya duduk di bangku cadangan dan juga belum berganti kewarganegaraan. Ia pun menggunakan nomor punggung 67 di Wolves dan sang pemain berharap kesempatan debut itu segera hadir. Viral, pemain timnas Indonesia terekam masak mie instan. Di saat timnas Indonesia sedang menggelar pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023, ada sebuah video yang viral di media sosial dan membuat netizen heboh. Video yang dimaksud adalah adanya pemain timnas Indonesia yang terlihat sedang memasak mie instan di kamar hotelnya. Video tersebut awalnya diunggah Marcelino Ferdinand melalui konten eksklusif di akun Instagram miliknya. Dalam video itu, terlihat gelandang timnas Indonesia Witan Sulaiman sedang memasak mie instan. Ia duduk di lantai dan memasak mie itu menggunakan kompor listrik. Namun, unggahan tersebut tak lama langsung dihapus. Meskipun begitu, warganet sempat mengabadikan unggahan tersebut sebelum dihapus. Video tersebut lantas memicu kritikan dari netizen di media sosial. Mayoritas menyayangkan aksi pemain timnas Indonesia tersebut yang memasak mie instan karena merupakan makanan yang kurang bagus bagi seorang atlet. Buset, sekelas pemain timnas coy, tulis akun bernama @zegori. Kalian adalah orang-orang yang terpilih mewakili bangsa ini. @Witan Sulaiman, @Marseng. Sesusah itukah menjaga makan demi negara dan rakyat Indonesia? Pemain pro yang ikut training center pakai duit negara, makan saja gak disiplin. Kalah lu sama teman-teman gym gue. Mungkin bukan atlet, tapi berusaha hidup layaknya atlet. Tambah akun bernama @rizky_dan88. Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand sendiri masuk dalam daftar 29 pemain yang disiapkan untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dan mereka sedang berada di Turki untuk melakoni pemusatan latihan.